Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai Menteri Gaduh di ruang publik. Baik Bang Emrus dan juga Bang Refli, ini apa himbauan Anda terkait dengan Menteri Gaduh ini agar nantinya tidak terulang lagi 5 tahun ke depan? Karena ini kan masih baru, masih sebulan gitu ya. Bang Emrus dulu mungkin. Baik, karena ini adalah persoalan komunikasi dan juga koordinasi. Apapun perbedaan itu harus mereka selesaikan di dalam suatu rapat kabinet. Bisa itu dalam rapat paripurna atau rapat terbatas atau di bawah Menteri Koordinator. Jadi kalau ini masih terulang terus, saya terus terang mengatakan, menilai bahwa Menteri Koordinator apa kerjanya sih? Kok nggak bisa melakukan koordinasi komunikasi dengan yang ada di situ gitu ya? Nah, yang kedua, saya mau berpendapat bahwa tidak boleh ada perbedaan pandangan dalam satu perahu yang sama, dalam satu keluarga yang sama. Kalau persoalan data, silahkan dicocokkan di antara mereka. Apa yang dilakukan seperti yang saya katakan di awal tadi, Menteri Pertanian hari ini mengatakan bahwa kami mengalah. Artinya data BPS tidak dipertanyakan dan lain-lain. Mari kita akomodasi. Nah, harusnya pola yang semacam ini dilakukan semua kementerian. Ada suatu ketulusan di antara mereka. Selalu saya katakan sincerity communication, komunikasi ketulusan. Jangan serta-merta begitu ada data, ada diperoleh langsung disampaikan kepada publik. Jangan Kenapa? buru-buru gitu ya, Bang? Betul. Kalau sudah disampaikan kepada publik, itu akan menjadi pertanggungjawaban publik. Maka saya terus terang mengatakan dua pandangan ini, kalau salah satu tidak valid, yang tidak valid harus mundur. Jadi tidak sembarangan mengemukakan data tersebut. Dan saya tidak tahu siapa yang dua atau dua-duanya tidak valid, dua-duanya harus mundur. Tapi kalau memang itu sebagai apa? Sebagai menteri. Iya, karena ini apa? Karena data yang disampaikan kepada publik itu tidak sebagaimana adanya kan? Itu kan bisa menimbulkan kekecewaan loh di masyarakat tentang hal tersebut. Misalnya, terbayang nggak oleh kita, andaikanlah tidak valid, ada desa fiktif atau desa hantu, padahal ada desa tersebut misalnya. Tapi kalau memang itu ada faktanya, kemukakan proses tahap hukum harus segera gitu ya, harus tegas tentang hal ini. Singkat saja Bang Refli. Iya, begini, saya sih orang yang tidak terlalu khawatir dengan perbedaan pendapat ya. Yang paling penting adalah pejabat itu bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang tulus, niat yang baik ya. Nah, yang saya khawatirkan justru kalau dia tidak bekerja dengan niat yang baik, tetapi hanya untuk kemudian mengakomodasi kepentingan kelompoknya ya, kemudian mempertebal imperium korupsinya misalnya. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita khawatirkan. Tapi kalau semua menteri itu bekerja dengan baik, dengan tulus ya, tidak ada menteri yang kemudian ditangkap KPK nantinya, walaupun saya tahu KPK dengan adanya RUU KPK ini agak susah sudah menangkap ya, Undang-Undang 19 sekarang. Tetapi kita tetap berharap bahwa Presiden Jokowi pada periode kedua ini mewujudkan mimpi Indonesia lebih baik. Salah satunya adalah bagaimana mengeluarkan kita dari kubangan korupsi yang angkanya masih di bawah 50 alias 38, yang menempatkan kita sebagai negara-negara yang masih korup begitu. Oke, baik. Jadi pokoknya kita tunggu bersama, ini baru sebulan, jangan sampai nanti tahun-tahun ke depannya lebih gaduh lagi dan lebih ke kerja dan niat tadi ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang Emrus, Bang Refli juga terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita siang hari ini dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, di antaranya sensasi lembut waffle renyah Belgia. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Newsroom.